Shalom, selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali berjumpa di program Night Call GPIB saat ini bersama saya Pendeta Irene Karanita Elizabeth Kirot. Saya pendeta jemaat di GPIB Siloam Krayan dan melayani di Bajem Ala-Ala Ngosang, Longgelang, Pos Pelkes Betani Kertabakti dan Pos Pelkes Patmos Pinang Jatus. Di malam ini, sebelum kita beristirahat dan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ratapan pasal 1 ayat 18 sampai 22. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Tuhan yang akan memampukan kami sehingga kami dapat mengerti dan dapat memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan pada kami di malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Ratapan pasal 1 ayat 18 sampai 22 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Tuhanlah yang benar karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu, dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah perbuat kepadaku, oleh karena segala pelanggaranku. Karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB, dalam kehidupan kita hampir setiap orang melakukan kesalahan. Sayangnya tidak semua orang itu berani mengakui kesalahan. Terutama bila berada dalam situasi harus mencari pelaku dalam suatu masalah. Orang akan memilih diam ketimbang berkata jujur akan kesalahan yang telah dilakukan. Susahnya mengatakan saya salah atau susahnya mengatakan maaf karena telah melakukan kesalahan ternyata dapat berdampak pada sebuah hubungan yang rusak. Menyadari dan mengakui kesalahan tidak bisa dilakukan karena berbagai alasan. Alasan paling sering dikatakan tertahan oleh rasa malu dan juga ego. Sahabat GPIB, dalam bacaan kita di malam hari ini, Yeremia mengetahui bahwa hubungan Tuhan dengan umatnya telah rusak. Dan Yeremia menggambarkan kesedihan yang menimpanya pada ayat 16 bila kita baca bersama. Di ayat tersebut dijelaskan, bahkan di ayat selanjutnya ayat 17 dijelaskan, tidak ada yang memberi semangat, tidak ada yang memberikan penghiburan, dan tidak ada bantuan dari pihak manapun. Bahkan Tuhan seakan tidak peduli terhadap penderitaan yang sedang dialami pada saat itu. Ya, kesedihan Yerusalem turut dirasakan oleh Yeremia. Namun, alih-alih tenggelam dalam meratapi situasi yang menyedihkan,
Yeremia justru menyadari bahwa penderitaan yang menimpa Yerusalem merupakan dampak dari perbuatan mereka sendiri. Yeremia mengakui bahwa tindakan Tuhan terhadap Yerusalem adalah benar. Benar karena itu merupakan akibat telah melanggar perintah Tuhan. Itu kita bisa lihat di ayat 18. Oleh karena itu, dengan kesadarannya ia memohon dalam doa kepada Allah. Memohon agar Tuhan mengembalikan situasi dan suasana hati yang hancur. Mengapa Yeremia memohon dalam doanya? Karena ada rasa tidak nyaman dalam sebuah hubungan yang kusut, khususnya ketika ini berbicara hubungan dengan Tuhan. Yeremia merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa Tuhan semakin jauh. Tuhan yang selama ini menjadi tempat mengadu, tempat perlindungan, telah menunjukkan kekecewaan. Sahabat GPIB, kesadaran tentang dosa dan kesalahan merupakan titik awal yang sangat penting untuk memperbaiki hubungan yang rusak dengan Tuhan. Dan kesadaran inilah yang patut dimiliki oleh setiap kita. Bila Yeremia dapat merasakan adanya ketidaknyamanan di tengah-tengah hubungannya yang rusak dengan Tuhan, maka kita sepatutnya pun merasakan hal yang demikian. Merasakan ketidaknyamanan ketika kita tidak mau mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam situasi yang kurang lebih sama dengan Yeremia. Kita berada dalam situasi sulit untuk mengungkapkan kesalahan kita. Kalaupun kita sadar, yang selanjutnya menjadi hambatan adalah apakah kita mau mengakui kesalahan kita. Tidak banyak orang mau mengakui kesalahannya, mungkin seperti menelanjangi diri sendiri. Mereka merasa malu. Manusia sulit mengakui karena ada ego yang dipertahankan. Pertanyaannya adalah, apakah dengan mempertahankan ego, maka hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama itu akan membaik dengan sendirinya? Mari kita sadar. Singkirkanlah ego dan rasa malu. Akui kesalahan dalam doa padanya. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan pengampunan kepada kita bila memang kita sungguh-sungguh menunjukkan ketulusan dalam setiap pengakuan kita. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita tutup renungan kita di malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan di malam ini. Melalui firman-Mu kami diingatkan untuk mau menyadari dan mengakui kesalahan kami. Tolong Tuhan mampukan kami agar kami sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mengakhiri seluruh rangkaian aktivitas dan hendak beristirahat. Kiranya Tuhan yang akan melindungi dalam istirahat malam kami. Hingga esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk kembali melanjutkan aktivitas kami. Ini doa syukur dan harapan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami memohon. Amin.
Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan.